Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, amma ba'du. Kita melanjutkan pembacaan keutamaan zikir yang kita baca dari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Kitab yang membahas mengenai keutamaan zikir-zikir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab tersebut diberi judul Jannut Thimar Syarhu Shahihil Adhkar. Di antara keutamaan zikir yang pertama kemarin kita sampaikan bahwasanya zikrullahi akbar min kulli syai'in. Sesungguhnya mengingat Allah itu keutamaannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Sesungguhnya mengingat Allah, yakni yang dimaksud dengan mengingat Allah di sini adalah mengingat Allah di dalam salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ketahui bersama bahwasanya berzikir adalah ibadah yang paling utama karena ibadah ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena tidak mungkin seseorang ketika ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu seseorang melakukan kemaksiatan karena ia merasa bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Dan di antara keutamaan yang lainnya yang kemarin kita sampaikan adalah az-zikru imtithalun li amrillah. Bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kepatuhan, ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafifatan." Dan berzikirlah kepada Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri serta rasa takut. Wa dunal jahri minal qauli, tanpa mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan sore hari. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah sekali-kali kamu itu menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian di antara zikir atau keutamaan zikir yang lainnya adalah az-zikru sababun min asbabil falahi fid dunya wal akhirah. Zikir merupakan sebab di antara sebab-sebab keberuntungan di dunia dan akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, niscaya kalian akan beruntung. Kemudian di antara zikir yang kita sampaikan di pekan yang lalu adalah bahwasanya az-zakirunallaha, bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah maka ia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Az-zakirunallaha katsiran lahum maghfirah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrun 'azimun 'indallah, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakiratu walladzina Allaha katsiran." Dan orang-orang, saya ulangi, wadzakirinallaha, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ajran 'aziman, pahalanya adalah surga. Maka siapa tidak menginginkan pahala surga bagi mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki dan perempuan. Maka
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan hati dan lisan. Kemudian di antara keutamaan zikir yang keenam adalah zikrullahi min athqalil a'mali indallah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara amalan-amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam sahihain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisan. Bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan. Namun dua kalimat tersebut berat timbangannya. Habibatani ilar rahman, dan disukai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Apa dua kalimat tersebut? Perhatikanlah dua kalimat tersebut, yakni subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Dua kalimat yang ringan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Yakni dua kalimat ringan. Motivasi agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat ringan ini. Namun dua kalimat ringan ini memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Motivasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang zikir tersebut adalah zikir yang ringan namun memiliki timbangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dua kalimat ini adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dua kalimat ringan yang timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah di antara banyak kesempatan kita di waktu-waktu luang kita, ketika kita melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, maka isilah lisan kita, basahilah lisan kita dengan dua kalimat ringan ini. Karena dua kalimat ringan ini besar atau berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kemudian di antara keutamaan zikir yang ketujuh adalah az-zikru afdalu minad dunya wa ma fiha. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama dari dunia dan seisinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la an aqula, sesungguhnya membaca doa atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Lebih aku cintai dari segala sesuatu yang terkena matahari. Lebih aku cintai dari segala sesuatu yang terkena matahari. Maksudnya adalah ahabbu ilayya min kulli dunya wa ma fiha minal amwali wa ghairiha. Lebih aku cintai dari dunia dan seisinya, dan di antara isi dunia adalah harta dan lainnya. Maka siapa yang tidak menginginkan keutamaan zikir ini? Siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan ini, yaitu keutamaan yang lebih utama daripada dunia dan seisinya, dengan kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat subhanallah, ya, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala, yakni tanzihun lillahi azza wa jalla an kulli naqais, yaitu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan, dan kita memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang sempurna. Maka inilah keutamaan kita
mengucapkan kalimat subhanallah wa ta'ala, subhanallah, maka kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekurangan yang ada. Kita menyempurnakan sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Di antara keutamaan yang ke-8, bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya setara dengan seseorang membebaskan 10 budak. Kemudian seseorang ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 100 kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain fi Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang berzikir dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ah marratin, pada sehari 100 kali, kanat lahu adla asyri riqabin, maka ia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan akan dihapuskan 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya, dan ia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa bihi illa ahadun amali aktsara min dzalika. Tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang membaca lebih banyak daripada itu. Maka ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam riwayat yang lain, wa fi sahihain anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, pada sehari 100 kali, khuttat khotoyahu, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mitla zabadil bahri, meskipun kesalahannya ini sebanyak buih di lautan. Kita mengetahui semua bahwasanya kita ini manusia yang tidak luput dari dosa, karena manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Maka sebaik-baik kita ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, maka di antara jalannya adalah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus kesalahan-kesalahan kita, meskipun kesalahan kita itu sebanyak buih di lautan. Kemudian di hadis yang lain, wa fi sahihaini an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sahihain dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka orang yang membaca zikir ini seperti orang
yang memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Siapa yang tidak menginginkan banyaknya keutamaan yang didapat ketika kita mengucapkan zikir-zikir yang telah disebutkan tadi? Maka hendaknya kita termotivasi untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Zikir yang ke-9, bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah, maukah aku kabarkan kepadamu dengan perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ringkas sekali, kalimat yang ringkas. Ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Bayangkan kalau seandainya kita melakukan perjalanan setiap hari dari Batang sampai Wiradesa, membutuhkan waktu setengah jam, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka kita akan mendapatkan berapa bacaan subhanallah bihamdi? Bisa jadi 100, bisa jadi 200. Maka kalimat ini adalah kalimat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Siapa yang tidak menginginkan keutamaan yang besar ini? Maka hendaknya bagi kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang 10, zikrullahi yuthaqqilu mawazinal abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala berat timbangannya bagi seorang hamba pada hari kiamat. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci ini adalah setengahnya keimanan. Wal hitamlaul mizan, itu kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan, wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi ma baina samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ini merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan-keutamaan seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita masuk pada zikir yang pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu doa ketika masuk kamar mandi. Kita akan membacakan hadis yang berkaitan dengan bagaimana Rasul SAW mengajarkan doa ketika kita akan memasuki kamar mandi. Rasul SAW bersabda fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana Nabi SAW, di dalam sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwasanya dahulu Nabi SAW idza dakhalal khala, apabila akan memasuki kamar mandi. Al-khala adalah tempat untuk buang hajat, baik seseorang buang hajat, buang air kecil ataukah air besar, maka tempat yang digunakan untuk membuang hajat ini dinamakan al-khala. Rasul SAW apabila memasuki atau akan memasuki al-khala, kamar mandi, maka beliau bersabda atau beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Di antara faedah dari hadis tersebut ataukah dari zikir tersebut,
adalah disunnahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini ketika seseorang memasuki kamar mandi dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang kita lupa, yang terkadang kita mengabaikan ketika kita akan memasuki kamar mandi untuk buang hajat, terlebih ketika kita akan buang hajat air besar, maka terkadang kita lupa. Oleh karenanya kita ingatkan bahwasanya di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kamar mandi ia berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian di antara faedah yang kedua bahwasanya inilah kadar kecintaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka senantiasa menukilkan setiap perkara-perkara besar maupun perkara kecil dari segala kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pun dalam rangka Nabi memasuki kamar mandi ini dinukilkan oleh para sahabat Nabi. Ini merupakan kecintaan atau bukti kecintaan atau kadar kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menukilkan setiap perkara yang besar maupun yang kecil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah yang ketiga, bahwasanya hendaknya seorang Muslim ia meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Meskipun dalam keadaan kita akan memasuki kamar mandi yang sering kita melalaikannya, maka jangan lupa ketika kita akan memasuki kamar mandi untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tempat tersebut. Kemudian di antara faedah yang keempat, bahwasanya syariat Islam memberikan pemahaman kepada kita pada seluruh adab-adab yang bermanfaat. Di antara adab-adab yang bermanfaat adalah bagaimana kita meskipun akan memasuki tempat yang kotor tetap kita tidak melupakan adab Islamiyah yang seharusnya kita baca. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Di antara faedah yang berikutnya adalah bahwasanya seluruh makhluk mereka membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menolak bahaya dari mereka. Di antara bahaya yang makhluk ini memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah gangguan syaitan. Karena disebutkan tadi bahwasanya doa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memohon perlindungan dari syaitan laki-laki maupun perempuan, yang mana syaitan bisa membahayakan diri kita. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Dan di antara faedah yang keenam adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersemangat dalam memberikan pengajaran kepada sahabatnya pada setiap sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, baik urusan dunia maupun urusan agama. Dan ini merupakan perkara yang jelas-jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara faedah yang berikutnya adalah takrirul iman bi wujudi syayatin, yaitu penetapan iman akan wujudnya syaitan. Bahasanya dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan keberadaan syaitan. Artinya syaitan ini benar-benar ada. Syaitan ini bisa memberikan bahaya kepada kita. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada kita dari syaitan.
Yang terakhir, faedah yang terakhir, bahwasanya syaitan ini memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Oleh karenanya syariat senantiasa memotivasi kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya yang dibawa oleh syaitan. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kiranya pada kesempatan kali ini cukup kita bacakan hadis yang pertama atau zikir yang pertama, yaitu zikir doa dukhulil khala, yaitu doa ketika memasuki kamar mandi. Kita telah membacakan bagaimana seseorang atau adab seseorang ketika seseorang itu akan memasuki kamar mandi dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is beserta faedah-faedahnya. Demikian kesempatan kali ini, insyaallah taala di pekan-pekan mendatang kita akan membacakan hadis yang berikutnya, yaitu adzkarun naum, yaitu zikir-zikir ketika kita akan tidur. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.